warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bagaimana anak-anakku yang penuh prestasi? Apakah anak-anak masih tetap bersemangat hari ini? Alhamdulillah, Ibu yakin anak-anak tetap berprestasi, anak-anak tetap penuh semangat untuk belajar, karena itu adalah merupakan bekal nantinya untuk anak-anak dalam hidup bermasyarakat di kala dewasa nanti. Anak-anak, hari ini anak-anak kembali berjumpa dengan Bu Yuyun. Kita berjumpa dengan tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, dan hari ini kita dengan muatan pelajaran matematika KD 39, yaitu menentukan simetri lipat bangun datar. Anak-anak, seperti kebiasaan kita, sebelum kita melakukan segala sesuatu, jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon kepada Tuhan agar apa yang anak-anak kerjakan senantiasa dimudahkan, diberi petunjuk, dan juga bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti di awal tadi sudah Bu Yuyun sampaikan bahwa hari ini kita belajar menentukan simetri lipat bangun datar. Di atas meja, anak-anak bisa melihat Bu Yuyun sudah memiliki banyak bangun datar. Yang pertama, Bu Yuyun tunjukkan bangun persegi. Bagaimana cara menentukan simetri lipat atau garis simetri atau sumbu simetri? Perhatikan, lipatlah menjadi 2 dengan bentuk yang ukuran yang sama. Tidak boleh yang satu lebih kecil, tidak boleh yang satu lebih besar. Harus benar-benar persis sama. Nah, ini dilipat Bu Yuyun persis sama, ukurannya sama. Garis ini, garis lipatan ini Bu Yuyun pertebal dengan ballpoint biar anak-anak jelas. Garis lipatan ini disebut dengan garis simetri atau sumbu simetri. Jadi garis lipatan ini yang dipertebal dengan pulpen oleh Bu Yuyun, ini disebut garis simetri atau sumbu simetri. Sudah dapat 1. Kira-kira kalau tadi kita lipat ke samping, kita lipat kemana lagi ya nak? Betul, kita lipat ke bawah. Nah, ini seperti tadi supaya jelas Bu Yuyun beri dengan garis dengan pulpen biar lebih jelas. Nah, kalau tadi ke samping melipatnya, sekarang Bu Yuyun melipatnya ke bawah juga sama. Ini juga disebut garis simetri atau sumbu simetri. Sudah dapat 2 untuk persegi. Kira-kira kemana lagi ya kita melipat? Betul, kita lipat ke samping. Dari pojok ke pojok. Dari pojok ke pojok. Bu Yuyun pertebal dengan penggaris dan tinta. Nah, ini sudah dapat 3. 1 dari atas ke bawah garis simetrinya, 2 dari sebelah kanan ke sebelah kiri, 3 dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Apakah masih ada ya nak kira-kira? Oh betul, dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Pinter, ini bisa kita lipat seperti tadi. Supaya anak-anak jelas, maka digaris dengan tinta oleh Bu Yuyun biar anak-anak bisa memperhatikan dengan jelas. Nah, berarti anak-anak sekarang bisa melihat garis simetrinya atau sumbu simetrinya ada berapa.
dari atas ke bawah 1, dari samping kanan ke samping kiri 2, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah 3, dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah 4. Jadi persegi memiliki 4 garis simetri atau 4 sumbu simetri. Selanjutnya yang kedua, Buyun berikan contoh bangun kedua. Bangun apa ini? Bangun persegi panjang, betul. Berapa ya sumbu simetrinya atau garis simetrinya? Coba anak-anak perhatikan, kira-kira dilipat kemana ya ini biar tepat menjadi 2 yang sama? Oh betul, dari kanan ke kiri. Betul. Buyun garis dengan tinta biar anak-anak jelas. 1. Dilipat kemana lagi nak? Betul, dari atas ke bawah. 2. Kira-kira kalau kita lipat dari pojok ke pojok, bagiannya sama tidak ya? Oh tidak, berarti kalau tidak, yang seperti ini tidak bisa dikatakan sumbu simetri atau garis simetri. Karena garis simetri atau sumbu simetri itu membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama. Kalau seperti ini tadi, ada yang tidak sama, tidak bisa dikatakan sumbu simetri. Nah, berarti persegi panjang ada berapa sumbu simetrinya? Ada 2, betul. Sekarang Buyun lanjutkan dengan bangun yang ketiga. Segitiga. Ini ukurannya sama semua. Ketiga-tiganya ukurannya sama semua. Kalau seperti ini disebut dengan segitiga sama sisi. Kira-kira berapa ya sumbu simetrinya? Garis sumbu simetrinya atau garis simetrinya atau simetri lipatnya ada berapa ya? Coba kita coba. Kira-kira kemana nak? Betul, kanan kiri kita coba. Pas apa tidak? Oh ternyata pas. Buyun garis nak, biar terlihat. 1. Kira-kira kemana lagi ya? Kita coba dari pojok ini. Kira-kira bisa nggak ya? Coba, dicoba. Loh ternyata bisa nak. Berarti ini juga garis simetri atau sumbu simetri. Sudah ketemu 2. Kira-kira dari mana lagi ya? Oh betul, yang ini kita coba. Bener enggak? Bisa apa tidak ya? Kita coba. Oh ternyata bisa nak, sama. Nah, Buyun garis juga biar terlihat. Nah ini, ternyata segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri atau 3 simetri lipat. 1, 2, 3. Buyun lanjutkan bangun berikutnya. Bangun yang seperti ini dinamakan bangun trapesium. Berapa ya kira-kira sumbu simetrinya? Dicoba seperti tadi. Dibagi. Kita coba lipat. Oh pas. Berarti ini sumbu simetrinya. Kita coba yang lain. Kalau begini pas apa tidak nak? Oh tidak, berarti tidak boleh disebut sumbu simetri karena tidak membagi bangun ini menjadi 2 bagian yang sama. Coba kalau dari sini ke sini, pas apa tidak? Oh juga tidak pas ya nak ya, berarti bukan sumbu simetri. Kita coba lagi dari atas ke bawah. Wah ternyata yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar, berarti bukan
sumbu simetri. Jadi bangun trapesium memiliki berapa sumbu simetri? 1, betul. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa bangun-bangun yang memiliki sumbu simetri seperti ini tadi disebut dengan bangun simetris, bangun datar simetris. Jadi cirinya kalau memiliki sumbu simetri atau memiliki simetri lipat, maka bangun itu disebut dengan bangun datar simetris. Apakah ada bangun datar yang tidak simetris? Ada. Kita coba melihat bangun datar yang tidak simetris. Coba dilihat. Ini Buyun memiliki segitiga. Segitiga ini kita coba punya sumbu simetri apa tidak ya? Buyun coba lipat dari pojok ini. Oh, ternyata tidak sama, Nak. Ketika Buyun lipat dari pojok sini, oh juga tidak sama. Dari atas ke bawah, wah juga tidak sama. Lalu di mana garis simetrinya? Kalau kita lipat dari semua pojok tidak ada yang ketemu, kita lipat dari semua bidang tidak ada yang membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama, maka bangun ini tidak memiliki sumbu simetri. Berarti sumbu simetrinya berapa? 0, tidak memiliki sumbu simetri lipat. Tidak memiliki simetri lipat. Simetri lipatnya adalah 0. Kita lanjutkan. Buyun memiliki lagi bangun. Nah, bangun ini disebut trapesium siku-siku. Apakah memiliki simetri lipat? Kita coba lihat. Kita bagi begini. Wah, ternyata tidak sama, Nak. Kita lanjutkan. Kita bagi dari pojok ini. Oh, juga tidak sama bagiannya. Kita coba dari atas ke bawah. Oh, ternyata juga tidak sama bagiannya. Berarti bangun trapesium siku-siku memiliki simetri lipat atau tidak, Nak? Tidak. Nah, bangun ini dengan yang Buyun tunjukkan tadi segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Bangun yang seperti ini disebut dengan bangun datar tidak simetris. Sekali lagi, bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat disebut bangun datar tidak simetris. Apakah masih ada bangun datar yang simetris yang lain dan bangun datar yang tidak simetris yang lain? Ada. Anak-anak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Pasti anak-anak akan menemukan banyak bangun datar yang simetris maupun bangun datar yang tidak simetris. Bagaimana anak-anakku semuanya dengan yang Ibu sudah jelaskan tadi? Ibu yakin anak-anak pasti memahami karena anak-anak adalah anak-anak hebat, anak-anak calon pemimpin bangsa. Anak-anak, supaya anak-anak lebih terlatih lagi, maka silakan anak-anak buka buku pena 3D. Di situ anak-anak buka halaman 31, nomor 1 dan 2. Untuk nomor 1 bisa langsung dikerjakan di situ. Sedangkan nomor 2 mungkin anak-anak bisa memakai potongan kertas. Nanti ketika memoto diletakkan di bawah nomor 1. Biar bisa difoto jadi satu halaman. Kemudian halaman 39, nomor 1 juga bisa langsung dikerjakan di situ. Biar anak-anak tidak kesulitan untuk membuat gambar. Sedangkan nomor 2, anak-anak boleh di potongan kertas, tapi yang rapi loh ya. Tidak boleh kertasnya asal mengguntingnya. Potongan kertas, kemudian ditempel di bawah nomor 1, difoto jadi satu. Dan jangan lupa setelah difoto tugasnya dikirim ke Google Classroom. Buyun ingatkan, jika anak-anak mengambil foto dari tugas, tolong cari tempat yang terang dan mengambil fotonya dari atas, bukan dari samping. Jadi
biar tugas anak-anak terbaca dan terlihat dengan jelas. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan jangan lupa berdoa agar semua yang anak-anak kerjakan senantiasa membawa keberkahan dan juga agar pandemi ini segera berakhir, agar anak-anak bisa bersama-sama belajar dengan teman-teman dipandu Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.